Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan kembali berbagi informasi tentunya di seputar SBMP Jatim tahun 2026 ini ya, di jenjang SMA ataupun SMK. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai tidak daftar ulang ya, ataupun bagaimana Pak nanti ketika saya mengundurkan diri ataupun cabut berkas ya, kemudian saya akan ikut daftar lagi di tahap berikutnya. Nah, ini sebelumnya tentunya saya ucapkan selamat dulu ya teman-teman ya, bagi adik-adik ya yang diterima di tahap 1, entah itu di jalur domisili SMA ataupun yang daftar di SMK ya. Tentunya semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran ya, dan tentunya menjadi kesuksesan ya dimanapun kalian bersekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya tetap semangat bagi yang belum diterima ya. Nanti masih ada lagi ya. Tentunya ini masih tahap awal ya. Jadi masih tahap 1, nanti masih ada tahap lagi ya. Ada tahap 2, ada tahap 3 maupun di tahap 4. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana ketika kalian sudah diterima ya. Jadi sudah daftar di tahap 1 ataupun nanti di tahap 2 atau tahap 3 ya. Nah, bagaimana jika kalian misalkan diterima ya, entah itu di pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3. Kalau di pilihan 1 saya rasa semuanya pasti akan bahagia ya, karena memang itu sekolah yang kalian cita-citakan. Nah, tapi bagaimana Pak jika nanti diterima di pilihan 2 atau diterima di pilihan ketiga? Gitu ya. Nah, saya tidak mau daftar ulang Pak ya, sehingga nanti saya mau ikut lagi daftar di tahap berikutnya. Atau mungkin saya mau mengundurkan diri Pak ya, saya mau ke sekolah, saya mau mundur ya. Jadi berkas saya, data saya mau saya tarik ya, supaya nanti saya bisa ikut daftar lagi. Atau saya harus cabut berkas Pak, jadi berkasnya saya cabut. Nah, sehingga nanti saya tidak diterima di tahap 1, saya mau daftar lagi Pak di tahap 3 mungkin, atau di tahap 4 gitu ya. Nanti kita akan bahas informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Oke, yang pertama teman-teman kita akan sampaikan nanti untuk informasi update ya. Nanti kita akan sampaikan di grup Telegram ataupun WhatsApp. Oke, yang pertama teman-teman, jadi kita ucapkan selamat dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berjuang ya untuk pendaftaran di tahap 1, dan selamat bagi teman-teman yang sudah diterima ya. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang belum diterima jangan khawatir ya. Tetap semangat. Tentunya masih ada tahap-tahap berikutnya gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari sini teman-teman ya. Jadi bagaimana ketika sudah diterima di tahap 1 ya. Jadi sudah ada informasi selamat Anda diterima di tahap 1 ya, entah itu di pilihan 1, pilihan 2 ataupun pilihan 3. Nah, itu bagaimana Pak jika saya bisakah ya daftar lagi di tahap 2 ya. Jadi ketika sudah dinyatakan diterima ya, entah di pilihan 1, 2 atau 3, bisa nggak daftar lagi di tahap 2, 3 ataupun 4 ya? Jawabannya tidak bisa teman-teman ya. Jadi jawabannya tetap tidak bisa. Nah, jadi jika sudah diterima ya, tidak bisa ikut daftar lagi di tahap berikutnya. Entah itu kalian diterima di pilihan 1 ya, di pilihan 2 ataupun di pilihan 3. Ya, kalau di tahap 1 kan bisa memilih 3 sekolah ya. Jadi atau 3 sekolah atau 3 jurusan. Jadi kalian diterima di pilihan berapapun ya, tentunya tidak bisa daftar lagi di tahap berikutnya. Itu ya, paham ya? Oke, yang berikutnya bagaimana Pak kalau saya cabut berkas? Ya, jadi berkasnya mau saya cabut Pak ya, dari sekolah atau mungkin dari sistem SBMP. Nah, terus saya mau daftar lagi. Itu jawabannya bagaimana? Ya, kalian tidak perlu ya, kalian tidak perlu cabut berkas ya. Karena saat daftar juga tidak ada berkas yang diupload atau dikumpulkan ya. Misalkan di tahap 1 itu kan nggak ada ya. Kalau tahap 2 itu kan ada ya. Tahap 2 kan misalkan afirmasi, kalian harus mengupload KIP dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak perlu ya, cabut berkas itu nggak perlu, kan tidak ada di sistem terkait dengan juknis yang membahas mengenai cabut berkas gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan ya, ketika sudah diterima ya sudah stop ya. Nah, jadi apapun yang kalian lakukan jika sudah diterima sudah berhenti ya. Jangan kamu tidak bisa ikut daftar lagi di tahap berikutnya ya, karena nanti di sistem sudah terdeteksi diterima, nanti sudah dikunci ya, pinnya sudah ditutup. Jadi kalian bisa nanti tonton terkait di sini teman-teman ya. Jadi ketika sudah diterima ini ya, ini sebenarnya sudah kita bahas ini ya, sudah diterima. Terus berikutnya PIN yang bisa digunakan hanya daftar 1 kali saja ini. Nah, salah satunya jika sudah diterima ya tentu nggak bisa ikut lagi di tahap berikutnya. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Oke, terus berikutnya bagaimana kalau saya mengundurkan diri? Ya, jadi saya mengundurkan diri bagaimana Pak? Ya, jawabannya boleh. Boleh ya, boleh. Silahkan ya. Jadi kalau mau mundur itu boleh.
silahkan mengisi surat pernyataan pengunduran diri. Nanti kalian bisa datang ke sekolah teman-teman ya, datang ke sekolah di mana kalian diterima ya. Nanti kalian boleh mengkonfirmasi ya bahwa kalian mengundurkan diri. Boleh. Nanti di sekolah pasti ada surat pernyataannya. Ya, untuk pengisian siswa-siswa saja yang misalkan diterima di tahap 1 ya, misalkan di pilihan ketiga ya atau di pilihan kedua dia tidak mau di situ, boleh kalian mengundurkan diri. Ya, jadi nanti biasanya bermaterai. Nah, setelah itu silahkan nanti diserahkan di sekolah yang diterima. Nah, tetapi ingat ya. Nah, untuk daftar lagi di tahap berikutnya tetap tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalian mundur itu boleh. Ya, misalkan di sekolah A, Pak, saya tidak mau, saya mau mundur, boleh silahkan. Ya, biasanya di sekolah itu disediakan surat pernyataan bermaterai bahwa kalian mundur dari diterima di sekolah tersebut. Nah, tapi ya meskipun kalian sudah mundur, nanti untuk data lagi tahap berikutnya tetap tidak bisa karena sudah terdeteksi di sistem ya, di sistem SPMB bahwa kalian sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran. Nah, nanti kalau misalkan kalian coba ya untuk daftar lagi, nanti akan ada notifikasi seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini sudah diterima di jalur afirmasi ya, maka Anda tidak dapat lagi karena sudah diterima di pendaftaran jalur afirmasi. Misalkan nanti kalian diterima di tahap 2 ya. Nah, misalkan di tahap 2 kalian mau daftar lagi misalkan di tahap 3 ya. Tahap 3 itu kan ada jalur prestasi nilai akademik SMA. Jadi kalian tidak bisa daftar lagi di tahap berikutnya. Jika kalian sudah diterima entah itu di pilihan 1, pilihan 2 ataupun di pilihan 3. Baik teman-teman ya, sampai di sini ya. Nah, terus bagi yang tidak diterima seperti ini ya, nanti kalau muncul nih jangan bersedih ya teman-teman ya. Masih ada di tahap 2, tahap 3 ataupun di tahap 4 ya, maksimalkan yang mau ke SMA ya, maksimalkan di tahap 3. Yang mau ke SMK maksimalkan di tahap 4. Karena untuk tahap 2 ini belum tentu ya calon siswa itu memiliki persyaratan untuk bisa daftar di tahap 2 ini. Oke, paham ya sampai di sini ya. Terus berikutnya untuk juknisnya nanti kalian bisa baca ya. Nanti di halaman 92 ini terkait dengan pengumuman dan cetak bukti penerimaan. Yang mana? Di sini ya. Nah, calon murid yang lolos saat ini diterima sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini ya. Jadi calon murid itu yang lolos itu adalah yang memenuhi persyaratan dan masuk di dalam kota atau dayang tampung sekolah. Nah, terus calon murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3. Nah, ini ya. Nah, ini dapat mendaftar pada jalur tahap berikutnya. Tapi yang lolos ya, ini siswa yang lolos itu artinya yang diterima, maka tidak dapat mendaftar pada jalur di tahap berikutnya. Itu ya teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman bisa dibaca di juknisnya di halaman 92. Jadi kalau sudah diterima, tidak bisa ikut lagi di tahap berikutnya ya, meskipun kalian sudah cabut berkas ataupun mundur ya, itu tidak bisa ikut di daftar di tahap berikutnya. Tapi kalau belum diterima atau tidak diterima, kalian bisa ikut lagi di tahap berikutnya, entah di tahap 2, tahap 3 ataupun di tahap 4. Nah, kecuali bagi yang punya PIN dengan kategori ini ya. Nah, kategori ini hanya bisa daftar 1 kali saja. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Nanti silahkan berjuang lagi untuk di tahap berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.